Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekitar sekalian. Berjumpa lagi dalam channel kesayangan kita, Reno Arrawi YouTube channel. Channel kepenghuluan yang membahas tentang pernikahan, seputar kepenghuluan, fikih munakahat, hukum-hukum Islam dan sebagainya. Sahabat sekitar sekalian, jangan lupa tetap dukung channel kita ini, channel YouTube Reno Arrawi, dengan subscribe, like, dan share, like. Sahabat sakinah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi lagi tentang yang berkaitan dengan kepenghuluan ya. Sahabat sakinah sekalian, terakhir saya berbagi kepada sahabat sakinah sekalian tentang produk terakhir dari proses pendaftaran nikah, yaitu apa? Buku nikah. Betul. Buku nikah. Jadi produk terakhir dari proses pendaftaran nikah, dari daftar, pemeriksaan, pelaksanaan ijab qabul, kemudian produk terakhir dan dihasilkan dari proses pernikahan tersebut adalah buku nikah, yang mana buku nikah tersebut menjadi bukti sah yang diakui negara bahwa orang telah melaksanakan pernikahan dan diketahui negara dan dicatat oleh negara dan sah dibawa kemana-mana dan menjadi bukti yang kuat menurut hukum, sehingga tidak lagi menjadi hal yang perlu diperdebatkan. Sahabat sakinah sekalian, walaupun kalau sahabat sakinah sekalian bisa mengikuti perkembangan ya, tapi sudah lama sebenarnya banyak terbit buku-buku nikah yang palsu. Ada yang sama sekali kelihatan palsu, artinya sang pemalsu buku nikah tersebut tidak begitu profesional, dan sehingga dengan melihat sekilas saja buku nikah sudah kelihatan bahwa itu palsu, gitu ya. Tapi tentunya bagi mereka yang terbiasa, tapi bagi masyarakat awam yang tinggal jauh di desa sana, tinggal di pegunungan, dikasih buku nikah seperti itu, tentu mereka menganggap itu asli. Saya sudah beberapa kali dalam karir tugas saya sebagai penghulu mendapatkan buku tersebut. Ada seorang ibu-ibu datang ke KUA, "Pak, saya ingin membuat akta kelahiran anak saya, kok dari pihak kecamatan menolak buku nikah." Setelah kita cek, ternyata memang buku nikahnya palsu, dan bisa dilihat dari bukti fisik dari buku nikah tersebut. Tetapi ada juga oknum-oknum yang mungkin lebih profesional sehingga kelihatan mirip. Tapi sahabat sakinah sekalian harus tahu bahwa buku nikah sekarang sudah disertai beberapa tingkat keamanan yang tidak semua orang tahu. Mungkin hanya orang-orang KUA yang mengerti dan ingin mempelajari. Tidak banyak pihak yang tahu. Jumlahnya sampai puluhan. Detail-detail dalam buku nikah kita sekarang itu ada beberapa pengaman yang kalau seandainya dicek maka akan kelihatan buku nikah ini palsu atau tidak, kalau seandainya kita menemukan buku nikah palsu itu dengan tingkat kemiripan yang cukup tinggi gitu. Tapi saya kira agak susah ya, agak susah. Atau dengan modus-modus yang lain. Ada beberapa kabar kita lihat di beberapa kecamatan ada buku nikah yang diambil dengan cara membobol kantor tersebut. Sehingga di internal kami Kementerian Agama, khususnya di Dirjen Minmas Islam, kemudian di KUA biasanya dibuatkan surat rilis berita acara bahwa buku nikah dengan nomor porsi sekian itu tidak berlaku lagi, karena buku nikah yang diambil oleh pihak yang tidak berkepentingan atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kalau seandainya kita temukan, pihak-pihak KUA menemukan, maka buku nikah itu akan dianulir karena memang sudah dianggap tidak berlaku karena hasil dari curian, hasil dari pencurian, pembobolan kantor urusan agama di beberapa kecamatan sahabat sekalian di wilayah Republik Indonesia. Tapi itu jumlah yang 0 sekian persen lah, hampir jarang amat, sangat sekali itu terjadi, karena memang di setiap KUA ada
petugas keamanannya yang menjaga kantor urusan agama tersebut, dan kantor KUA sudah dikasih pengaman trali, kemudian pagar untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kemalingan dalam kantor urusan agama kecamatan. Jadi seperti itu sahabat sekalian. Kemudian dalam masalah buku nikah, setelah diterbitkan buku nikah dengan buku nikah tersebut yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Kementerian Agama, kalau seandainya buku nikah itu hilang, apakah bisa diganti? Itu menjadi pertanyaan banyak pihak. Kalau buku nikah itu hilang, apakah bisa diganti dengan buku nikah yang baru? Atau diganti dengan bentuk apa? Atau sama sekali tidak bisa diganti? Maka pada kesempatan kali ini, sahabat sakinah sekalian, saya ingin mengatakan bahwa dalam peraturan terbaru, bahwa buku nikah itu bisa diganti, tapi dalam bentuk duplikat, bukan dengan buku nikah yang baru. Orang yang mendapatkan buku nikah yang baru itu mereka yang melakukan ijab kabul pernikahan yang baru, sahabat sakinah sekalian. Tapi bagi mereka yang dahulu pernah mendapatkan buku nikah, kemudian ada eksiden tertentu, kejadian tertentu yang membuat buku nikah mereka hilang, maka bagaimana langkah yang perlu diambil? Maka saya ingin mengatakan, sahabat sakinah sekalian, buku nikah bisa diganti dengan duplikat buku nikah. Duplikat buku nikah sekarang bentuknya, kalau dulu, zaman dulu, itu duplikat buku nikah dalam bentuk lembaran ketikan biasa. Pernah diterjemahkan juga dengan bentuk kertas yang agak tebal. Kemudian berubah menjadi buku nikah, bentuk buku nikah, dua buku nikah, sama persis seperti buku nikah yang baru. Jadi dua, satu untuk suami, satu untuk istri. Peraturan yang sekarang yang berlaku adalah buku nikah diganti dengan buku nikah satu saja. Jadi duplikat buku nikah itu hanya satu untuk berdua antara suami dan istri. Penerbitan buku nikah itu ada dua sebab. Yang pertama, buku nikahnya hilang. Yang kedua, buku nikahnya rusak, sahabat sakinah sekalian. Pada video kali ini saya ingin mengatakan dan membahas tentang bagaimana kalau buku nikah itu hilang. Ya. Maka kalau seandainya terjadi kehilangan terhadap buku nikah, maka langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak yang kehilangan buku nikah itu mengadukan kehilangannya atau melaporkan kehilangannya atau konsultasi kehilangan buku nikahnya kepada pihak KUA terlebih dahulu, ya. Karena kalau hilang itu perlu dilacak dulu. Buku nikah itu benar-benar diterbitkan karena untuk menghindari penipuan, karena banyak yang mengaku-ngaku hilang ternyata memang tidak pernah punya buku nikah. Maka kalau Anda merasa Anda kehilangan buku nikah, datang ke KUA, konsultasi, minta untuk dicarikan pencatatannya dulu. Pencatatan pernikahan mereka itu dulu, ada bukunya, ada berkasnya, minta untuk dicarikan. Tapi yang bersangkutan harus ingat bahwa mereka nikah pada tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Setelah dicek nanti betul-betul tercatat pada kantor urusan agama tersebut, maka akan dibuatkan surat keterangan oleh pihak KUA. Dan ini sifatnya tidak mengikat, ya. Artinya ada beberapa KUA mengeluarkan surat, ada cuman hanya ditulis nomor korporasi buku nikah, akta nikah, tanggal nikah, dan sebagainya. Ini hanya untuk menjawab proses selanjutnya, yaitu setelah melaporkan ke KUA, mereka harus melaporkan kehilangan mereka ke kantor polisi. Maka kantor polisi ini memintanya apa? Kalau mereka meminta dalam bentuk surat pengantar, maka KUA harus menerbitkan surat pengantar. Keterangannya bahwa pernikahan AB, pernikahan tanggal sekian, nomor buku sekian, nomor akta nikah sekalian, korporasi sekian.
Itu ya. Tapi ada juga kantor kepolisian hanya cukup dikasih tulisan saja, itu tidak apa-apa. Jadi itu tidak apa-apa, itu sesuai dengan kebutuhan saja. Dan kantor polisi juga itu berbeda-beda. Kalau kami di Jepara yang terbaru tidak dikeluarkan oleh Kapolsek, tidak dikeluarkan oleh kepolisian sektor tingkat kecamatan, tapi harus laporan ke Polres tingkat kabupaten. Tapi beberapa kabupaten bisa di Polsek. Ini sesuai dengan kebutuhan saja. Yang penting pihak KUA mewajibkan bahwa kalau kehilangan maka ada surat kehilangan dari pihak kepolisian. Kalau sudah mendapatkan itu maka datang lagi ke KUA dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, dengan pas foto ukuran 2x3 2 lembar dengan latar belakang biru, datang ke KUA maka akan diproses penerbitan duplikat buku nikah. Akan mendapatkan duplikat buku nikah yang terbaru sebagai pengganti buku nikah yang hilang. Demikian sahabat Sakinah sekalian. Kalau ada yang ingin dipertanyakan silakan komen di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Dan kami berharap tetap mendukung channel kesayangan kita, Reno Arrow YouTube channel Sang Penghulu, dengan subscribe, like, dan share sebanyak mungkin. Sampai berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.